Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat, Del. Alhamdulillah sehat. Kalian apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Baik. Oke, langsung saja ya. Seperti tujuan awal kita, di sini kita akan berdiskusi mengenai apa sih standar layanan fisioterapi itu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kita kemarin. Gimana teman-teman? Apakah udah terlihat? Sudah, Kel. Baik, kita mulai sekarang ya. Apa sih standar layanan fisioterapi itu? Nah, PPT ini disusun oleh saya sendiri, Elvia Elida Fahta. Dan saya Latifah. Dan saya Linda Amandari, kami dari kelas D3 Fisioterapi, Poltekkes Kemenkes Surakarta. Baik, pertama yaitu standar profesi fisioterapi. Guna meningkatkan kinerja profesi fisioterapi, salah satunya diperlukan standar profesi sebagai dasar setiap fisioterapis dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian, sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara profesional, perlu disusun suatu pedoman yang disebut standar profesi fisioterapi. Penyusunan standar profesi fisioterapi dilakukan dengan mengacu kepada standar internasional yang dilakukan oleh World Confederation for Physical Therapy atau WCPT yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Kemudian, tujuan standar profesi fisioterapi yang pertama, melindungi masyarakat dan pelayanan fisioterapi yang tidak berkualitas dan absah serta tidak sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Yang kedua, sebagai pedoman bagi para fisioterapis dalam menjalankan profesinya berdasarkan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, sebagai pedoman bagi para fisioterapis untuk menilai dan mengkaji segala bentuk tuntutan dari masyarakat pengguna jasa fisioterapi atas pelayanan fisioterapi yang diberikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Ya, selanjutnya ada batasan profesi. Pembatasan profesi fisioterapi menurut Permenkes RI nomor 65 tahun 2015 terdiri atas promotif, preventif, serta kuratif dan rehabilitatif. Oke, yang pertama ada promotif, yakni mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat umum. Yang kedua, pencegahan terhadap gangguan keterbatasan fungsi ketidakmampuan individu yang berpotensi untuk mengalami gangguan gerak dan fungsi tubuh akibat faktor-faktor kesehatan atau sosial ekonomi dan gaya hidup. Itu termasuk dalam preventif. Kemudian yang ketiga, kuratif dan rehabilitatif. Maksudnya adalah memberikan intervensi untuk pemulihan integritas sistem tubuh yang diperlukan untuk pemulihan gerak, memaksimalkan fungsi, meminimalkan ketidakmampuan, dan meningkatkan kualitas hidup individu dan kelompok yang mengalami gangguan gerak akibat keterbatasan fungsi dan kecacatan. Baik, selanjutnya untuk standar kompetensi fisioterapi. Menurut Kemenkes RI nomor 376 tahun 2007, terdiri atas kompetensi umum, kompetensi akademik, dan kompetensi manajemen. Ya, selanjutnya, untuk standar pelayanan fisioterapi, memiliki definisi yaitu pedoman yang diikuti oleh fisioterapis dalam melakukan pelayanan fisioterapi. Ya, tujuan dari standar pelayanan fisioterapi sendiri
menurut Permenkes RI nomor 65 tahun 2015, terdiri atas yang pertama, memberikan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan fisioterapi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi fisioterapis dalam menyelenggarakan pelayanan fisioterapi. Dan yang terakhir, yaitu untuk melindungi pasien atau klien sebagai penerima pelayanan fisioterapi. Baik, dari tujuan tersebut, maka dapat kita bedakan tujuan standar fisioterapi, yaitu ada dua, tujuan umum serta tujuan khusus. Tujuan umum, standar pelayanan fisioterapi ini dibutuhkan agar pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan lebih baik sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan fisioterapi yang aman, terjangkau, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk tujuan khususnya, yang pertama, sebagai acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer atau praktik mandiri sekunder maupun tersier, serta fasilitas kesehatan lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan fisioterapi. Ya, yang kedua, sebagai acuan bagi para fisioterapis dalam penyelenggaraan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, sebagai acuan dari berbagai pihak dan atau tenaga kesehatan lainnya dalam rangka koordinasi pelayanan yang paripurna. Dan tujuan khusus yang keempat, yaitu sebagai acuan bagi pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan fisioterapi yang bermutu dan bertanggung jawab. Ya, yang terakhir, yaitu sebagai acuan bagi upaya pemenuhan akreditas pada fasilitas pelayanan kesehatan. Standar pelayanan fisioterapi sendiri memiliki lingkup, yaitu terdiri atas 7. Yang pertama ada standar falsafah dan tujuan. Kemudian standar yang kedua yaitu mengenai administrasi dan manajemen. Standar ketiga mengenai pemimpin atau pimpinan dan pelaksana. Yang standar keempat adalah fasilitas dan peralatan. Standar kelima, kebijakan dan prosedur. Standar keenam, yaitu pengembangan tenaga dan pendidikan. Dan standar ketujuh, meliputi evaluasi pelayanan dan pengembangan mutu. Oke. Nah, Kemudian selanjutnya adalah cakupan pelayanan fisioterapis, yaitu pelayanan fisioterapis di puskesmas, pelayanan fisioterapis di rumah sakit umum, pelayanan fisioterapis di rumah sakit khusus, serta pelayanan fisioterapis di praktik mandiri. Nah, untuk alur pelayanan fisioterapis dibagi menjadi 2, yaitu alur pelayanan rawat inap fisioterapis dan alur pelayanan rawat jalan fisioterapis. Berikut adalah diagram alur pasien rawat inap. Dan berikut adalah diagram alur perjalanan rawat jalan. Manajemen pelayanan fisioterapis. Yang pertama adalah organisasi. Sebagaimana pelayanan kesehatan pada umumnya, pengorganisasian pelayanan fisioterapis dikelola secara struktural dan fungsional, diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan dan berfokus pada pasien. Dibuat kebijakan dalam bentuk standar prosedur operasional atau SPO dan petunjuk teknis. Yang kedua adalah peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam penyelenggaraan fisioterapi harus dilakukan secara terus-menerus dan berkala.
merujuk pada pengelolaan keseluruhan manajemen mutu rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien sekurang-kurangnya mengandung 3 aspek atau indikator, yaitu kepuasan, kesalahan tindakan atau intervensi, dan angka kejadian drop out pasien atau klien fisioterapis. Nah, baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab ya. Jadi dari hasil presentasi kita tadi yang mungkin belum kita pahami bisa kita tanyakan atau didiskusikan di sini. Oke teman-teman, mungkin di sini aku mau tanya terlebih dahulu ya. Karena tadi kan saya sebagai mahasiswa fisioterapis itu masih bingung. Sebenarnya apa sih sanksi yang diberikan apabila seorang fisioterapis melakukan kelalaian dan kesalahan pada tindakan fisioterapis? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Linda. Nah, sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan lisan maupun tertulis. Nah, menurut UU 34 tahun 2014, pasal 84 yang berbunyi, setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerimaan pelayanan kesehatan atau luka berat itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Dan jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan pasal 85 berbunyi, setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1, dapat dipidana dengan denda paling banyak 100 juta. Oke, terima kasih Latifah. Sama-sama. Baik, untuk saya sendiri, saya ingin bertanya, apakah pasien rawat jalan harus mendapat rujukan dari dokter untuk menjalankan pelayanan fisioterapi? Ya, di sini mungkin saya akan mencoba untuk menjawab ya. Menurut yang saya tahu, dalam menjalani pelayanan fisioterapi, seorang pasien tidak selalu harus mendapatkan rujukan dari dokter. Fisioterapi sendiri adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk mengembangkan, memulihkan, dan memelihara gerak dan fungsi tubuh. Jadi, bagi masyarakat yang memiliki masalah gerak dan fungsi, boleh memilih upaya kesehatan baik dokter maupun fisioterapi. Namun, antara dokter dan fisioterapi tentu ada koordinasi yang perlu dijaga untuk memberikan upaya kesehatan yang optimal bagi pasiennya. Dan ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum menjalani fisioterapi. Oke. Yang pertama, yaitu mungkin memberitahu dokter dan terapis jika sedang menggunakan obat, suplemen, atau produk herbal karena obat atau suplemen tertentu dikhawatirkan dapat mempengaruhi efektivitas dari terapi yang akan diberikan. Oke, kemudian juga memberitahu terapis jika memang sedang menderita suatu penyakit atau sedang menjalani terapi lain dan menyertakan hasil lab, ronsen atau MRI jika diperlukan. Seperti itu, Kelvy. Baik, terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Di sini saya mau bertanya, nah, bagaimana sih jika terjadi kesalahan atau kelalaian tindakan kepada pasien? Nah, apa yang dilakukan oleh fisioterapis? Baik, di sini saya akan bantu coba menjawab ya.
Jadi jika terjadi kesalahan tindakan kepada pasien, segera hentikan terapi, lalu setelahnya dilakukan evaluasi kesalahan tersebut agar kedepannya itu kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Serta treatment yang diberikan itu dapat membuat gimana ya, kayak membuat pasien itu lebih nyaman, terus kayak meminimalisir kesalahannya gitu. Terus jika itu dirasa sangat fatal, segera dikonsultasikan kepada dokter rehabilitasi medis. Menurut saya seperti itu. Terima kasih, Kel. Oke, baik, sama-sama. Baik teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita sendiri dan orang lain yang melihat presentasi kita. Semoga kita semua selalu senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.